Hari ini kita ketemu dengan sosok yang luar biasa, yaitu dengan Ustadz Muhammad Gunawan Santoso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah, luar biasa. Beliau ini adalah pendiri sekaligus pimpinan Rumah Quran Fastabihul Khairat yang sekarang sudah punya 5 cabang, Ustadz. 5 cabang. Nah, jadi ketika ketemu beliau ini seperti biasa, karena beliau seorang pendiri dan pimpinan, maka mindset kita otomatis, wah basicnya tinggi ya, sekolah di mana, di Mesir gitu atau di Arab gitu ya. Ternyata pas ngobrol-ngobrol, lah ini yang luar biasa. Beliau ini basically nggak ada sekolah pondok, Ustaz. Jadi biasa ya SD, SMP, SMA biasa, Ustaz ya. Nah, yang jadi luar biasa adalah biasanya nih generasi muda kita nih kebanyakan kalau udah lulus SMA, kuliah, tujuannya tuh pengen PNS, Ustaz. Atau mungkin buka usaha biar pengen cepet kaya nih gue gitu. Aku pengen cepet kaya nih gitu kan. Nah, beliau ini malah merintis Rumah Quran, Ustaz. Yang notabene bukan orientasi profit kan. Nah, ini kenapa nih, Ustaz? Masih muda, umur 25 tahun. Kok nggak kepikiran aku bisnis aja deh biar cepet kaya gitu. Tapi kok malah merintis Rumah Quran ini, bisa ceritakan, Ustaz? Ya, baik, mungkin di awal ya, sebelum semua ini ada gitu ya. Di awal pertama kali saya itu sebagai guru primagama ya di Banjarmasin. Kemudian dipercaya untuk menjadi branch manager primagama di Banjarbaru. Ya. Akhirnya menjadi manajer primagama. Sering berjalannya waktu, kita melihat nih aktivitas anak-anak ya di musola, di masjid ataupun di tempat lain itu dari proses belajar Al-Quran ya di tempat-tempat yang sering dilihat. Nah, kemudian di dalam hati gitu ya, ketika melihat proses anak-anak belajar kok kayak seadanya gitu, mulai dari pengelolaannya ya, kemudian fasilitasnya. Akhirnya belajar ngaji itu identik dengan istilahnya ya ampun gitu banget ya Pak. Dibikin seadanya lah gitu. Gak diperhatikan. Gak diperhatikan. Nah, karena melihat yang keadaan yang semacam itu, akhirnya kita punya perbandingan kan, karena kita sebagai pengelola lembaga pendidikan Primagama, akhirnya kita mencoba membandingkan nih. Oh, di Primagama orang punya fasilitas bagus ya kan, ruangan bagus, kemudian pakai AC gitu kan ya belajarnya, ruangannya nyaman, segala macam lah fasilitasnya bagus. Nah, kita bandingkan dengan tempat belajar Al-Quran, kebanyakan tempat ya tadi dibikin seadanya, fasilitas juga biasa-biasa. Nah, kemudian dari sinilah awal mula kemudian ada niatan. Gimana sih kalau misalnya orang belajar ngaji itu dibikin bagus, dibikin eksklusif, baik itu dari segi manajemen maupun fasilitas. Nah, karena ya atas dasar keinginan untuk memperbaiki pandangan masyarakat, kemudian fasilitas yang coba kita berikan yang layak dan baik untuk orang-orang belajar Al-Quran, nah kenapa tidak? Ini yang kemudian mendasari pertama kali gitu, kenapa kemudian ada inisiatif untuk bikin Rumah Quran atau tempat belajar Quran yang nyaman. Seperti itu. Kan waktu itu masih muda juga, Ustaz, 25 tahun ya. Kita apa nggak ada misalnya nih, kan ini bukan sesuatu yang biasa nggak ada yang gini ya. Ntar kalau aku bikin gimana nih, nanti aku bisa nggak dananya, aku jalannya cari gurunya gimana, keraguan-raguan tuh ada nggak sih, Ustaz, waktu mau bikin awal ini? Ya, kalau keraguan-raguan itu ada ya di awal. Yang pertama mungkin salah satunya juga ada faktor faktor finansial. Karena kan untuk membuka yang kayak beginian ini kan kalau kita hitung profitnya kan sedikit ya, apalagi kita harus sewa tempat, memberikan fasilitas yang nyaman ya, bayar listrik juga mahal banget ya. Sempat kemarin itu di awal waktu pertama kali pengen membuka itu sempat kita ngomong sama istri itu bahwa ibaratnya kalaupun kita harus menjual cincin ya, sempat ngomong kayak gitu, cincin pernikahan. Ya, sampai segitunya. Nah, kita jual nggak masalah. Allahu Akbar. Itu sempat ada seperti itu. Yang penting kita kembangkan. Tapi sempat berkeyakinan juga Allah tuh nggak mungkin bikin kita miskin atau bikin kita kemudian kekurangan hanya karena bikin yang tempat belajar Quran, nggak mungkin. Luar biasa sekali. Itu keraguan pertama tuh di situ. Keraguan yang kedua, secara basic ya tadi sudah disampaikan, basic kita bukan
siapa-siapa, maksudnya gini. Pondok enggak ya. Kita sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita jurusan matematika. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan Quran, nggak ada hubungannya. Ya. Aktivitas kita juga dulu ya banyak waktu dihabiskan ya untuk yang sifatnya akademik non agama ya. Non agama. Itu sempat ada keraguan seperti itu. Ya belum lagi kita menilai bagaimana pandangan masyarakat ya melihat kita yang seperti ini kan, apalagi masih muda. Biasanya kan kebanyakan orang kalau bikin-bikin kayak begini kan pasti sudah tokoh lah di masyarakat. Biasanya gitu. Yes. Makanya tadi kaget kan waktu tanya, waktu ngerintis berapa? 25 tahun. Wah, kita sebagian 25 tahun tuh masih asik-asiknya, mungkin lagi ngeband ya, gitu. Betul. Atau lagi asik main olahraga gitu, atau mungkin ngerintis usaha Ustaz apa gitu yang bikin bisnis gede, cepat kaya. Tapi beliau Masya Allah, monggo Ustaz diteruskan. Jadi sempat seperti itu. Ada keraguan di situ. Kita ini bukan tokoh ya, bukan basic agama ya. Kemudian juga bukan bukan imam di suatu masjid apapun itu nggak ada. Itu betul sempat jadi keraguan benar itu ya. Tapi karena kemudian kita mencoba untuk menguatkan tekad ya, meluruskan niat kembali bahwa kita pengen baik nih, niatan baik ya kan, ingin mengubah mindset, ingin mengubah kebiasaan, ingin memberikan fasilitas terbaik, ingin memuliakan orang-orang yang belajar Al-Quran. Udah kita bismillah, kita niat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terserah orang mau ngomong apa, ya. Terserah orang mau kita ini siapa ya, atau background pendidikan kita apa. Udah itu kita hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Bismillah. Udah kita niat fastabikul khairat, bahwa ini kita diniatkan untuk semata-mata untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini juga yang kemudian menjadi dasar kenapa rumah Quran ini dinamakan dengan rumah Quran fastabikul khairat. Itu sejarahnya. Nah, itu kan tadi kan sempat disinggung bahwasannya merintisnya nggak mudah ya Ustadz. Ya. Sampai katanya Ustadz tadi mau jual cincin tuh, aduh ya Allah. Nah ini pelajaran juga nih ya. Betul. Kadang-kadang orang istilahnya mau masukin kotak amal aja mikir Ustadz. Iya betul. Ngeluarin 10.000, terus mikir lagi, tar di kiri ada 2.000-an nih. Iya. Jadi 2.000 kan ya? Di kantong nih 10.000 tuh Ustadz. Iya. 2.000 aja deh gitu kan. Iya. Orang tuh sayang banget bahkan untuk nominal yang mungkin nggak besar aja sayang ngeluarin Ustadz. Antum sampai luar biasa seperti pengorbanan Ustadznya. Tapi setelah antum jalanin nih Ustadz, ternyata kemudahan demi kemudahan ternyata Allah bantu. Karena istilahnya kita sebutannya apa ya, berbisnis dengan Allah ini ya. Nah, kemudian kok bisa jadi sampai 5 cabang ini gimana Ustadz? Ya kan istilahnya ini kan. Nah ini sedikit informasi, beliau itu membangun semuanya itu pakai dana pribadi awalnya Ustadz. Betul. Sampai sekarang mayoritas dana pribadi juga Ustadz. Betul, karena kan memang kita dari awal karena ini dibangun secara pribadi, ya otomatis kita coba kembangkan dulu lah. Mungkin beda nanti ketika hal ini kita ingin sudah bikin pondok khusus tahfiz dan lain sebagainya, mungkin kita coba nanti itu bekerja sama dengan banyak pihak. Tadi menjawab pertanyaan yang kenapa jadi sampai ada 5 cabang ini. Sebenarnya nggak ada niat untuk harus kita target cabang di mana tuh nggak ada sebenarnya. Kita ngalir ya. Bahkan kalau saya pribadi itu, kalau saya berdoa gitu ya sama Allah, saya tidak pernah minta kepada Allah itu minta dibanyakan sesuatu, nggak pernah. Saya cuma berdoa, ya Allah berikan hamba guru-guru terbaik yang mengajar di sini. Jadi doa cuma itu, minta kepada Allah berikan guru-guru terbaik. Karena kunci dari semuanya itu ada pada guru. Ya. Jadi dari awal kemudian kita membuka ya rumah Quran ini, kita sudah mencoba untuk tadi mengubah mindset. Gak boleh anak itu belajar Quran itu dengan bacaan yang biasa-biasa saja. Ya. Bacaannya biasa-biasa saja, kemudian kadang-kadang guru banyak tidak memperhatikan. Anak salah kadang-kadang dibiarkan, ya kan? Kebanyakan kan begitu. Kebanyakan penyakit guru Al-Quran itu malas negur. Tahu salah tapi malas negur. Iya betul. Akhirnya apa? Tidak terbentuk. Bacaan yang bagus itu tidak terbentuk. Nah, anak dari awal memang membikin rumah Quran ini sudah dibikin kayak begitu. Pokoknya kita keras dalam tanda kutip. Keras dalam tanda kutip bahwa anak itu mesti betul-betul kita maksimalkan harus benar baca. Baik itu hafalan maupun pengucapan huruf. Kadang-kadang orang mungkin ya berpikir, oh di sini lembaga ini keras lembaganya, nggak ada toleransi segala macam. Orang kadang-kadang
sebagai pemilik lembaga takut kan, takut nanti banyak yang nggak daftar ya, banyak yang nggak masuk di tempatnya. Kalau saya dari awal sudah nggak peduli masalah itu, karena kita orientasinya bukan ibarat itu banyak-banyakan siswa. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa mengubah bacaan anak-anak itu agar bisa betul-betul lancar, bagus bacaan. Emang ingin menciptakan anak-anak yang kualitasnya yang terbaik. Kualitas yang terbaik. Kuantitas nomor sekian. Nomor sekian itu mengalir saja. Akhirnya karena kita niatan hanya semata-mata untuk kemudian memberikan kualitas terbaik, nah justru itu yang membuat Rumah Akademi berkembang pesat. Masya Allah. Ya. Sampai dengan sekian jumlahnya sudah sekitar 600 lebih. Totalnya 600 lebih. Totalnya 600 lebih. Wow, 600. Di awal-awal memang ya kita untuk memperkenalkan rumah Quran ini kita sempat sering bagi brosur dulu itu ke SD pagi. Antum sendiri. Yes. Istilahnya penyeles sendiri tuh. Ya, istri sama nyeles juga di awal itu, kita juga sama. Habis itu ada beberapa tim guru-guru di awal itu yang awal-awal ngajar itu juga kita minta bantu. Jadi sebelum jam 7 sebelum anak-anak datang ke sekolah itu mereka sudah ada di pagar sekolah. Jadi ketika orang tua ngantar sekolah SD, bagi brosur, kasih brosur. Ada yang nolak, ada yang dibuang di hadapan kita. Kita sudah mental kita harus ini aja, kita sabar deh, ya kan? Ya. Tapi di awal seperti itu, ya, dengan pahit manisnya kita mempromosikan, mengenalkan rumah Quran ini. Tapi di awal itu sudah nggak gitu lagi, nah. Di awal itu kita nggak pernah lagi bikin brosur, nggak pernah juga kita bikin kata-kata, ayo daftarkan di sini seperti ini. Saya tidak pernah menjual kalau anak Anda belajar di sini, anak bakalan kayak gini. Itu nggak pernah. Saya cukup buktikan dengan hasil saja. Orang masuk sini sekian bulan atau sekian minggu sudah ada hasil. Cukup dengan itu saja. Ya, akhirnya sekarang itu kita nggak perlu brosur lagi sudah. Bahkan sekarang itu orang mau daftar di sini itu harus daftar tunggu dulu. Wow, sampai nggak bisa langsung masuk. Sampai antri nolak. Ya. Sekarang berarti sampai antri ya. Masya Allah. Bahkan kita sekarang sudah ada grup khusus WA daftar tunggu tahun 2021. Waduh, kayak haji aja. Iya. Ada daftar tunggunya kayak haji. Masya Allah. Jadi orang nggak bisa langsung masuk. Daftar tunggu dulu, orang mau masuk. Assalamualaikum Ustaz, bisakah anak saya didaftarkan? Mohon maaf Bu, nggak bisa. Daftar tunggu dulu. Udah. Wow. Nanti kalau dibuka daftar tunggunya baru dihubungi. Gitu. Nama-nama yang sudah daftar tunggu silahkan daftar di tanggal sekian sampai sekian. Alhamdulillah kita sudah sekarang ibaratnya itu nggak kayak dulu lagi nyari kesana kemari. Sekarang orang yang nyari kita. Alhamdulillah. Luar biasa. Keajaiban sekali Ustaz. Iya. Allah berikan kemudahan. Nah ini cabang-cabangnya ada di mana aja Ustaz? Yang pertama ada di Jalan Rahayu, ya, Jalan Rahayu. Itu yang pertama kali dibangun ya? Itu pertama kali dibangun. Kemudian yang kedua ada di Komplek Citra Megaharaya. Yang ketiga di Trikora. Ya. Itu Banjarbaru, masih Banjarbaru. Kemudian yang keempat ada di Jalan Bina Murni. Itu juga di Banjarbaru. Kemudian yang kelima ada di Tanah Bumbu. Yang kelima di Tanah Bumbu. Satu ada di Tanah Bumbu. Bahkan hampir semua sekolah Islam di Banjarbaru itu muridnya ada di Rumah Quran. Sekolah Islam di Banjarbaru ini kan banyak. Rata-rata muridnya itu ada belajar di sini. Selain sekolah-sekolah formal ya, maksudnya yang SD, sekolah biasa kan, yang negeri, sekolah-sekolah swasta yang berbasis Islam, hampir semua sekolah Islam yang ada di Banjarbaru semuanya ada di sini. Masya Allah, luar biasa sekali. Salah satu referensi sudah Ustaz ya? Iya, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah ini luar biasa, tadi sudah membahas bagaimana beliau dari nol sampai sekarang udah bisa jadi sampai 5 cabang nih. Nah sekarang kita tanya-tanya tentang bagaimana menyiapkan generasi muda gitu Ustaz. Ya. Nah ini kan otomatis ada benang merahnya ke situ. Betul. Nah gitu. Nah menurut Ustaz, seberapa penting sih gitu sebagai orang tua gitu kan kita tuh menyiapkan anak-anak kita tuh benar-benar kita perdalam perihal agamanya Ustaz. Kan apalagi zaman sekarang tuh zaman makin maju Ustaz ya, pengaruh gadget juga luar biasa Ustaz. Itu kan bahaya banget Ustaz kalau nggak dikontrol Ustaz. Nah ini bagaimana menurut antum Ustaz? Seberapa penting Ustaz? Memang ya secara umum bahkan dasar dari pendidikan anak itu sebenarnya letaknya di orang tua. Bukan di guru, bukan di sekolah.
dasar pendidikan itu ada pada orang tua. Sekolah, guru itu hanya menjadi partner, ya, hanya menjadi partner bagi orang tua untuk mendidik anak. Nah, tentunya kan dalam pendidikan anak itu tidak hanya kita kemudian mengutamakan kognitifnya saja, ilmu pengetahuan ya yang bersifat mungkin keduniaan, tapi juga yang lebih penting daripada itu juga adalah untuk akhiratnya, ya. Insya Allah, ya. Sikap, perilaku, akhlak, kemudian Qur'annya itu juga perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai hal yang semacam ini tidak diperhatikan. Banyak orang tua itu kadang-kadang tidak memperhatikan dalam aspek ini. Mestinya ini kemudian menjadi perhatian besar. Artinya begini, salah satunya, orang tua itu tidak boleh kemudian merasa sedih hanya karena anaknya itu tidak bagus nilai matematika, hanya karena tidak bagus nilai bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ada hal yang juga harus diperhatikan, yang juga lebih penting daripada itu, atau bahkan mungkin sama-sama penting, atau bahkan mungkin dianggap lebih penting dari itu semua. Contoh sederhana, misalnya bacaan Quran. Kadang-kadang banyak orang tua itu mendengar bacaan anak Quran anak ya nggak lancar atau kualitasnya kurang bagus. Orang tua biasa-biasa saja. Orang tua juga nggak sedih ya kan ya. Itu mesti diubah. Mestinya ketika anak nggak lancar, hafalannya sedikit, hafalannya banyak hilang, mestinya orang tua itu sedih. Ini menjadi perhatian besar bagi orang tua. Tidak boleh ini kemudian dilupakan atau ini dikesampingkan, itu nggak boleh. Minimal kita sama lah. Qurannya kita perhatikan, ilmu yang lain juga diperhatikan, seimbang. Kalau seimbang, insya Allah perkembangan anak itu bisa bagus ya. Artinya dari segi keduniaannya bagus, akhiratnya juga bagus. Karena belajar Al-Quran ini akan memberikan efek yang luar biasa kepada akhlak ya, kepada minat mereka, kedekatan mereka dengan agama itu kan salah satu dasarnya untuk anak-anak di Quran dulu kan. Betul sekali. Betul, itu basic sebenarnya. Kalau dia bacaan Quran sudah bagus, dia merasa dekat dengan Quran, dia cinta dengan Al-Quran, maka ini akan mudah merubah perilaku akhlak anak-anak itu lebih. Yang otomatis itu nanti efeknya juga bagaimana nanti dia mencari pekerjaan, kemudian di lingkungan bekerja bagaimana, kemudian mungkin kalau yang Allah izinkan untuk jadi pejabat bagaimana saja, otomatis ini mempengaruhi keberlangsungan negara itu, bangsa dan negara itu sendiri, Ustaz. Bahkan ngaji itu, Quran itu bisa mempengaruhi ibadah yang lain. Contoh sederhana, orang itu kadang-kadang nggak sholat, kenapa sih? Kadang-kadang alasannya apa? Karena nggak tahu bacaannya, karena Al-Fatihah aja nggak bagus. Macam-macam kan alasannya. Karena nggak bisa tata caranya, bacaannya nggak bisa. Bacaan nggak bisa dari mana? Karena ngajinya nggak bisa dulu, nggak diperhatikan. Akhirnya sudah SMP, SMA terlupakan, nggak sempat lagi belajar ngaji. Alasannya apa? Malu, waktunya nggak ada. Udah punya anak, ya sibuk bekerja, sibuk ngurusin anak. Akhirnya apa? Udah nggak sempat lagi. Tapi kalau udah nggak bisa, ini akhirnya jadi pembenaran, jadi alasan untuk ibadah-ibadah yang lain nggak bisa. Oh kenapa? Ternyata nggak bisa ngaji. Ini kan jangan sampai terjadi lah hal-hal semacam ini. Jadi sangat penting sekali ya kan, generasi muda ini kan yang menggantikan nanti kita ya Ustaz, yang udah tua ini kan udah bakalan pensiun Ustaz. Pensiun semua. Nah, kemudian segala aspek dimulai dari Al-Quran Ustaz. Nanti dia bagaimana menikah, membina rumah tangga, kemudian mencari pekerjaan, atau yang berusaha jadi pengusaha mungkin, atau menjadi bagian daripada pemerintahan, dimulai dari Al-Quran Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Ustadz selalu diberikan kesehatan, amin. Selalu dilindungi Allah sehingga selalu bisa mendampingi anak-anak, mengembangkan lagi ini Ustadz ya, mencetak generasi emas nih. Indonesia ini kan, Indonesia sepertinya perlu sekali generasi emas. Iya, Masya Allah, betul. Sebenarnya memang tawaran itu banyak ya. Tawaran itu banyak. Ustaz, minta tolong bukakan cabang di di Marabahan. Dan nanti saya bikinkan rumah tempat tinggal segala macam. Kemudian di Muara Teweh kemarin baru ada orang nawarin. Dia punya penginapan. Penginapannya mau disulap jadi rumah Quran. Oh, ada yang nawarin masalah. Ada yang nawarin. Orang datangnya langsung sama saya langsung datang. Dia punya 20 kamar mau dibikin rumah Quran. Ada orang yang nawarin rumah ya, daerah Matapura banyak, daerah Banjarbaru banyak. Ya, sampai sekarang belum diiyakan ya, karena melihat energinya juga, tenaganya juga. Karena yang paling yang paling mempengaruhi dari semua ini adalah faktor guru ya. Karena guru kita juga tidak sembarangan. Kita di rumah Quran ini betul-betul menjaga kualitas guru. Agar ketika anak belajar di sini itu betul-betul kita tuh
bertanggung jawab. Ketika orang mengamanahkan, mempercayakan kepada lembaga ini ya untuk pendidikan Al-Quran kepada anak mereka, kita tuh berupaya untuk memastikan bahwa guru yang kita kita letakkan di kelas-kelas ya, di semua kelas, di anak-anak itu adalah betul-betul guru-guru yang layak mengajar, betul-betul guru yang berkualitas. Nah, ini untuk closing Ustadz nih. Nah, pesan untuk generasi muda nih Ustadz, ya, yang mungkin saat ini masih banyak sekali bikin kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kalau istilahnya kerennya sekarang pasti unfaedah ya. Iya, unfaedah. Gitu. Faedah, ya, kita harus cari yang berfaedah ya Ustadz ya, yang penuh faedah. Nah, ini tipsnya untuk generasi muda apa Ustadz? Kan tulang punggung negara nih nanti nih. Betul. Nah, apa nih Ustadz? Kalau tipsnya ya sederhana nih. Sederhana sebenarnya tipsnya itu. Kembali belajar Quran. Karena kalau kita mau survei secara jujur, orang ya yang mungkin yang masih pemuda-pemuda, remaja-remaja, bahkan mungkin dewasa, kalau kita mau survei dari sekian 100 orang yang lancar baca Quran dan benar baca Quran itu mungkin hanya beberapa persen saja. Bahkan di Indonesia itu kan berdasarkan hasil survei itu kan sekitar 80% itu kan tidak lancar baca Quran. Itu berdasarkan hasil survei. Nah, melihat kenyataan ini, hal yang sederhana bisa dilakukan itu adalah mungkin ya pesan bagi generasi muda. Coba deh kembali lagi belajar Quran, lancarkan lagi bacaannya, mumpung masih muda. Karena nanti kalau sudah menikah, punya anak alasannya macam-macam. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dan kebetulan kita juga di sini ada kelas khusus mahasiswa, kelas khusus mahasiswa, kelas khusus remaja, kelas khusus ibu-ibu. Kita coba memfasilitasi itu semua. Kenapa itu difasilitasi juga? Ya tadi karena melihat kenyataan sekarang banyak tadi remaja, mahasiswa, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak lancar baca Quran. Kita ajari dari nol, dari nol kita aja. Nah, supaya ini kemudian menjadi menjadi dasar bagi kita untuk memudahkan untuk beribadah ya, untuk sholat dan lain sebagainya. Karena kalau sekali lagi kalau kita tidak lancar, tidak bisa baca Quran, akhirnya malas sholat, malas ini, malas itu. Ya. Orang nggak ngaji kenapa? Ramadan kok nggak ngaji? Nggak bisa baca Quran. Ya. Bahkan nanti ketika generasi muda ini ya, otomatis kan mereka akan menikah ya, punya anak. Penting sekali. Ketika orang tuanya nggak bisa ngaji, jangan sampai ibaratnya itu minimal Fatihah itu kita yang ngajarin sebagai orang. Agar apa? Karena Fatihah itu, bacaan Al-Fatihah akan terus dibawa oleh anak-anak kita sampai mereka meninggal. Bacaan itu akan terus dibawa oleh mereka setiap kali sholat. Kalau ini diambil oleh yang lainnya, guru-guru Quran, sayang kan ya? Ini kan aset pahala bagi orang tuanya. Mestinya ini bagian orang tua nih Ustaz ya. Sebelum menikah wajib lancar baca Quran, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Mungkin itu tips sederhana. Kalau tips yang lain yang bersifat yang lain mungkin sudah banyak menyampaikan. Kalau secara khusus saya lebih ke situ deh. Perbaiki bacaan Quran. Tentu saja setiap manusia menginginkan nanti ketika dia punya keluarga tentu saja anaknya baik, Ustaz ya, istrinya baik, dan bagaimana mungkin kita mau Allah membantu mewujudkan itu jikalau kita sendiri pribadi ini jauh dari Quran Ustaz. Jadi semuanya mesti dimulai dengan Al-Quran. Kita yang belum bisa jangan malu Ustaz ya. Betul, jangan malu. Meskipun udah berumur jangan malu ya. Insya Allah kita fasilitasi di sini ada. Di sini juga ada yang ibu-ibu, kelas ibu-ibu, bapak-bapak juga ada, silahkan kalau ada yang mau gabung. Jadi itu tadi luar biasa sekali bahwasanya tidak ada orang yang mau ditanya orang tuanya anaknya mau jadi apa? Oh, saya pengen anaknya jadi preman, nggak ada ya Ustaz ya. Pastinya pengen jadi anak yang baik, anak yang berprestasi Ustaz ya. Pasti tercantum kata-kata soleh biasanya. Pasti sudah. Iya betul sekali. Pasti pengennya yang baik-baik ya. Betul. Nah tidak mungkin yang baik itu terlaksana tanpa kita memulai dulu ya Ustaz ya. Insyaallah luar biasa sekali Ustaz pertemuan pagi ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah insyaallah. Mudah-mudahan Ustadz ini diberi kesehatan nih, karena seperti beliau ini sangat langka sekali. Nah maka kita doakan yang terbaik buat beliau, dan kita berdoa lagi banyak lagi orang-orang seperti beliau, sehingga Indonesia ini akan menjadi generasi yang luar biasa anak-anaknya Ustadz ya, yang bisa membangkitkan kejayaan Indonesia kembali, disegani di dunia internasional lagi Ustadz ya. Nah, oke, terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberikan. Jangan lupa untuk selalu subscribe
ya, share juga untuk selalu dukung dakwah Inspira Mopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.